Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Atia Haris. Saudara bisa memanggil saya Rifda dari Fakultas Psikologi Angkatan 2022. Mungkin saudara juga bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu serta organisasi yang Anda ikuti dan akan saya teliti. Nama saya Muhammad Arafah. Saya biasa dipanggil Arpa. Organisasi yang saya pegang sekarang HBPI Maros, Komisariat Universitas Negeri Makassar. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf karena saya mengambil waktunya. Jadi wawancara akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Saya juga izin mendokumentasikan berupa rekaman suara dan juga foto. Apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Oke. Sebelum kita memulai wawancara, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Mungkin tidak. Jika tidak ada, tolong dijawab sesuai dengan pemahaman Anda tentang jabatan yang Anda jalani. Tolong dijawab sesuai dengan yang diketahui. Sebelumnya saya juga ingatkan bahwa ini hanya job oriented, jadi dia hanya berfokus kepada jabatannya saja. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung saja untuk memulai wawancara kali ini. Jadi yang pertama itu, apa nama jabatan yang sekarang Anda duduki? Jabatan saya Ketua Umum. Apakah ada persyaratan khusus untuk dapat menduduki jabatan Anda sekarang? Ada. Boleh disebutkan? Dia itu diatur dalam ADART dari pimpinan pusat HPPMI. ADART-nya itu dia harus pertama 1 tahun mengikuti kepanitiaan, yang kedua 1 tahun mengikuti kepengurusan, dan setelah itu baru bisa jadi ketua umum. 2 tahun mengabdi lah. Oh, jadi ada pengabdian dulu di sebelum menjabat sebagai ketua. Iya. Oke. Selanjutnya, apa nama jabatan atau divisi yang berada di atas jabatan tersebut? Tidak ada. Oke, jadi tidak ada jabatan di atas itu. Tidak ada. Selanjutnya, apa nama jabatan atau divisi yang berada di bawah jabatan tersebut? Nah, divisi yang ada di bawah jabatan ketua itu ada KSB, itu sebagai trisulanya, sekretaris sama bendahara. Kalau misalnya divisinya, yang pertama ada bidang 1 pendidikan dan kaderisasi, yang kedua itu ada minat dan bakat, pengembangan minat dan bakat, yang ketiga advokasi, yang keempat ada hubungan masyarakat. Ya, jadi banyak ya divisi yang berada di bawah jabatan ketua. Ya, berarti banyak. besar tanggung jawabnya sebagai ketua. Besar. Selanjutnya, apa tujuan umum dari jabatan yang sedang Anda duduki? Kalau tujuannya dia lebih ke arah sebagai menciptakan kader yang berkualitas lah. Kan misalnya dalam sebuah organisasi itu pasti semua tujuannya pasti menciptakan kader, di mana menciptakan banyak pemimpin. Jadi selanjutnya, apa tugas pokok yang biasa dilakukan dari jabatan tersebut dalam organisasi? Nah, kalau dalam organisasi itu tugas yang dilakukan itu biasa mengawal terus, dikawal terus. Kalau dalam misalnya ada program kerja yang mau dikerjakan toh, itu juga dikawal terus. Jadi semua program kerja yang ada di divisi-divisi itu merupakan tanggung jawab ketua. Oh ya, jadi kayak mendampingi setiap kegiatan nih. Iya, benar. Selanjutnya, bagaimana gambaran penyelesaian dari tugas pada jabatan Anda? Nah, gambar penyelesaiannya itu mungkin teknis ini, Di. Iya. Nah, teknisnya itu kita kasih job masing-masing, kasih jobnya masing-masing. Misalnya ada yang di bagian koordinator acara, koordinator perlengkapan, koordinator publikasi dan dokumentasi, sama koordinator ya itulah kontrol. Ya, jadi kayak ada job, memberikan tugas ya, ke jabatan yang berada di bawah. ya, betul. Selanjutnya, mengapa sih tugas tersebut harus dilakukan? Lagi-lagi kalau bisa dari saya itu adalah merupakan tanggung jawab penuh saya tuh sebagai ketua. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan juga organisasi itu berhasil karena dari ketua. Jadi Sama dari anggotanya juga. Jadi memang besar tanggung jawabnya. Iya, besar. Selanjutnya, bagaimana prosedur pelaksanaan tugas pada jabatan ini? Kalau prosedur, Ya. gambaran dari, nah kalau dari prosedurnya itu
aku rasa kita sudah atur misalnya program kerjanya tuh yang dari misalnya dari bidang 1 bulan ini kita ada matriks lah. Kita sudah tetapkan tanggalnya, prosedurnya, misalnya program kerjanya mau dikerjakan gitu. Berarti dirancang memang ini apa Iya. yang mau dilakukan? Iya, sudah dirancang, sudah ada matriks lah. Oh, iya. Selanjutnya, apa indikator atau acuan yang mengukur keberhasilan tugas dari jabatan tersebut? Kalau indikator dari jabatan ketua itu keberhasilannya yaitu bisa menciptakan kader-kader yang berkualitas. Itu bisa diukur dengan cara apakah di kemudian hari kita bisa menciptakan pemimpin gitu. Menurut dari tadi saudara menyebutkan pemimpin. Menurut saudara, bagaimana sih gambaran pemimpin yang baik itu? Oh, pemimpin yang baik dia kalau pemimpin yang baik itu dia yang pertama dia tahu arah sama tujuannya ini organisasi dan dia akan betul-betul bertanggung jawab dengan organisasi tersebut. Pasti akan begitu. Oke. Selanjutnya, apa saja tugas yang sering dilakukan dari jabatan ini? Tugas paling saya mengarahkan sama kontrol anggota-anggota gitu. Oke. Selanjutnya, apa saja tugas yang jarang dilakukan pada jabatan ini? Jarang dilakukan. Kalau saya lakukan semuanya, cuman yang iya. jarang kulakukan saya lakukan semua gitu. Selanjutnya, berapa lama waktu kerja jabatan ketua? Saya 1 tahun. 1 tahun. Satu tahun. Berarti 1 periode. 1 periode. Kalau misal tergantung misalnya program kerjanya cepat selesai dan mau melakukan muskom, itu namanya muskom tuh forumnya, itu bisa dilakukan muskomnya. Jadi tergantung kapan program kerjanya selesai. Tapi kurang lebih itu 1 tahun. Iya, kurang lebih 1 tahun. Selanjutnya, apa saja peralatan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pada jabatan tersebut? Peralatan. Kayak biasanya kan kalau bendahara itu harus pakai pulpen karena harus mencatat, buku, Oh, iya. laptop karena harus masukkan di Excel. Kalau saya sebagai ketua, saya biasa PDH aja sih. Peralatan tak PDH. Selanjutnya, siapa saja yang berhubungan pada pelaksanaan kerja jabatan tersebut? Nah, yang berhubungan itu adalah semua pengurus atau anggota yang ada di dalamnya, baik itu kepala divisi maupun anggotanya. Selanjutnya, di mana saja tempat atau area kerja dari jabatan tersebut? Area kerja untuk organisasi ini, untuk organisasi HPPMI ini memang tujuannya itu adalah untuk mensejahterakan Kabupaten Maros di bidang sosial maupun pendidikan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kita melakukan kegiatan di luarnya. Akan tetapi yang dilakukan kegiatan ini orang-orang Maros di semua, jadi outputnya itu kembali ke Kabupaten Maros. Kita hanya berkegiatan di luar begitu. Selanjutnya, apa hak dan wewenang yang dapat dilakukan pemangku jabatan ketua? Wewenang, saya rasa kalau berbicara wewenang semua sih, misalnya misalnya ada yang pelanggaran kita bisa cabut hak anggota, atau misalnya ada yang salah gitu bisa langsung dikasih SP begitu gitu. Sama iya, karena memang ketua adalah hak tertinggi, meskipun ada senior, ketua juga bisa, ketua tetap ketua yang ini Mengatur. Oke, selanjutnya, apa terdapat penentuan standar keberhasilan dari jabatan yang sedang Anda duduki? Kalau standar keberhasilan itu mungkin yang pertama program kerja selesai, yang kedua itu tadi bisa menciptakan kader-kader yang berkualitas. Selanjutnya, apa tingkat pendidikan minimal yang diperlukan untuk menduduki jabatan ini? Dan minimal kalau di dalam ADART itu, kalau misalnya di lingkup kecamatan, dia bebas, tidak ada minimal itu tadi pendidikan. Kalau misalnya di lingkup universitas, ya persyaratannya itu harus tetap berkuliah di universitas itu dan tidak boleh selesai sebelum jabatannya selesai. Gitu. Berarti
berarti memang terikat nih dengan puskes juga. yang terikat. Selanjutnya, apakah terdapat syarat fisik tertentu yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan ini? Untuk memenuhi syarat fisik tidak sih, aman. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Oke. Selanjutnya, pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa menjalankan tugas jabatan ini dengan baik? Untuk pengetahuan ya mungkin itu jadi hal yang di luar, maksudnya kan setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan toh pasti ada. Jadi itu semua saya rasa bisa tanpa Selanjutnya, keterampilan apa yang wajib dimiliki oleh seseorang agar dapat menjalankan peran ketua secara efektif? ya. Yang pertama, ketua itu memang susah ya menjadi ketua tuh, karena banyak ini anggota yang kita ingin hadapi, apalagi kita organisasi nirlaba, dimana beda sama organisasi laba. Dia bisa seenaknya memecat orang karena dia ada gajinya. Kalau kita misalnya di organisasi nirlaba susah mengambil keputusan. Kenapa? Karena kita kesulitan juga dalamnya, maksudnya dalam jangkanya ini, jangka panjangnya kita masih butuh ini orang, akan tetapi di sisi lain dia tidak tertib. Jadi itu kesulitannya. Nah, karena kita nirlaba tidak bisa seenaknya memecat orang, ya begitu. Selanjutnya, sikap kerja seperti apa yang diharapkan dari seseorang yang menduduki jabatan ketua? Kalau sikap itu rasa umum gitu. Nah, tergantung lagi kembali ke pribadinya ketua. Kalau sikap, saya rasa sikapnya harus tegas. Tapi kalau misalnya di organisasi nirlaba itu jangan arogan, karena takut yang menjadi pengurus kita juga hilang-hilang. Kalau misalnya di organisasi yang profit itu, kalau misalnya anggotanya tidak tertib bisa Kemudian, berapa lama pengalaman kerja yang dibutuhkan dalam memenuhi persyaratan jabatan ketua? Pengalaman Iya. dibutuhkan. Nah, itu seperti tadi, pengalaman itu yang dibutuhkan 2 tahun. Yang pertama mengabdi sebagai kader atau kepanitiaan, yang kedua mengabdi sebagai pengurus biasa, dan yang ketiga itu sudah bisa langsung menjadi ketua. Jadi dia 2 tahun loh, kurang lebih. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apakah ada karakteristik lain yang perlu dimiliki seperti sertifikasi atau kompetensi khusus untuk menduduki jabatan ini? Kalau itu saya rasa tidak karena ya itu, kalau dari diri manusia memang itu sudah ada jiwa-jiwa kepemimpinannya. Tapi kemarin bendahara itu sempat bilang kalau misalnya dia mau duduki bendahara, dia harus punya sertifikasi menjadi panitia BEN4 untuk menduduki bendahara. Bukan dia BEN4. Oh, jadi mungkin secara etisnya itu lebih bagus karena dia lebih memiliki pengalaman kan. Jadi untuk sertifikasi khususnya itu mungkin bagus kalau ada. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang ingin disampaikan kembali tentang jabatan ketua? Mungkin dari saya itu karena dalam kepemimpinan itu orang-orang dalam orang-orang itu ada semua jiwa kepemimpinannya. Oke, mungkin itu saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti wawancara ini, dan saya mohon maaf karena saya ini penuh kelalaian saya karena saya terlambat. Mungkin karena sudah semua pertanyaan saya sampaikan, saya tutup wawancara kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dik. Arpa maka